Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian tetap sehat di rumah masing-masing, tetap jaga diri ya. Selama pandemi COVID-19 ini atau coronavirus 19, kita harus tetap menjaga diri kita tetap sehat dan menjaga orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat juga, tetap selamat agar terhindar dari wabah virus corona supaya tidak terjangkit oleh virus tersebut. Karena kita tidak mau ya, tentunya kita tidak mau terjangkit oleh virus tersebut. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa hal penting selama pandemi yang harus kita lakukan yang dapat mencegah kemungkinan terpapar oleh virus corona. Oke, langsung saja kita lakukan. Semuanya, sebenarnya terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita bisa menghindari penularan COVID-19. Lebih tepatnya, yang akan kita bahas kali ini adalah 10 cara bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 dan ditambah lagi bagaimana cara membuat masker dari rumah masing-masing dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, langsung saja kita semuanya. Jadi kita masuk ke cara yang pertama, bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Jadi cara yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan terus mencuci tangan kita karena di luar sana tentunya banyak virus dan kuman yang bersebaran di mana-mana, terutama di benda-benda yang kotor. Jadi kita harus tetap mencuci tangan kita. Jika tidak bisa menggunakan air dan sabun untuk mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer atau pembersih tangan yang mengandung alkohol dengan kadar alkohol minimal 60%. Jadi kita harus terus mencuci tangan kita setelah, sebelum, dan melakukan kegiatan. Setelah melakukan kegiatan dan sebelum melakukan kegiatan. Terutama setelah memegangi benda-benda yang terdapat kemungkinan membawa banyak virus dan kuman. Kita masuk ke cara kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga penularan COVID-19. Jadi cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau interaksi fisik secara langsung dengan orang-orang lain, seperti menjabat tangan, berpelukan. Hindari itu selama pandemi, karena kemungkinan saja orang-orang tersebut bisa membawa virus yang dapat ditularkan kepada diri kita, terlebih orang-orang yang sedang. Jadi cara ketiga yang dapat dilakukan untuk menjaga penularan COVID-19 adalah dengan menjaga jarak sosial dari orang lain. Jadi kita harus memberikan jarak antara diri kita dengan orang lain dengan minimal jarak sebesar 1-2 meter agar kita tidak terjangkit oleh virus. Yang physical distancing atau jaga jarak sosial ini adalah salah satu cara yang dianjurkan oleh pemerintah karena cara ini adalah salah satu cara yang efektif dalam mencegah penularan virus. Keempat yang dapat dilakukan adalah dengan tinggal di rumah. Tinggal di rumah adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19 karena otomatis dengan tinggal di rumah, otomatis kita tidak berinteraksi dengan orang lain dan mengecilkan kemungkinan kita terpapar oleh virus corona. Sebenarnya, tinggal di rumah sudah disuarakan oleh pemerintah, seperti program-program yang dianjurkan oleh pemerintah selama pandemi seperti sekolah dari rumah dan bekerja dari rumah sangat dianjurkan oleh pemerintah karena ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan virus COVID. Kelima adalah hindari menyentuh hidung, mulut, dan mata karena hidung, mulut, dan mata merupakan biasanya jalur untuk masuknya virus dan bakteri bahkan kuman seperti virus COVID-19 ini. Terlebih sebelum kita mencuci tangan, karena di tangan kita terdapat kemungkinan besar terdapat sangat banyak virus, bakteri, dan kuman yang bisa menularkan penyakit kepada diri kita terlebih sebelum mencuci tangan. Adalah dengan menghindari kerumunan. Katakan tidak pada kerumunan. Seperti itulah. Jadi kita harus menghindari kerumunan yang ada di luar rumah. Jadi misalnya kita ada kebutuhan mendesak di luar rumah, jadi kita harus keluar rumah. Kita harus menggunakan masker, kemudian hindari kerumunan, jaga jarak fisik, dan hindari kontak langsung dengan orang-orang. Jadi kita harus menjaga jarak. Misalnya di sini ada kerumunan, kita harus memberi jarak diri kita dari kerumunan tersebut, atau jika kita terdapat di dalam kerumunan tersebut, sebaiknya kita langsung memisahkan diri dari kerumunan agar kita tidak terjangkit oleh virus corona. Jadi cara ketujuh yang dapat kita lakukan untuk menghindari penularan virus corona adalah dengan menghindari berbagi barang-barang pribadi seperti handuk, pakaian, celana, masker, dan lain-lainnya. Yang kemudian ketika mereka mengembalikannya, terdapat kemungkinan barang-barang tersebut terkontaminasi oleh virus yang kemudian kita gunakan, kita bisa terjangkit oleh virus tersebut. Tentunya kita tidak mau. Jadi sebaiknya kita hindari berbagi barang-barang pribadi kepada orang lain. Adalah dengan mencuci bahan-bahan pangan yang akan kita konsumsi, terutama jika kita membelinya dari supermarket, pasar, atau toko yang kemungkinan bisa terjangkit oleh virus corona ini. Mungkin benda-benda tersebut atau bahan-bahan pangan tersebut sudah terkontaminasi oleh virus, jadi kita harus mencuci bahan pangan tersebut dengan benar dan memasak dengan cara yang tepat. Ini adalah dengan
meningkatkan imunitas tubuh. Jadi imunitas tubuh ini adalah hal penting yang kita butuhkan selama pandemi agar imunitas tubuh kita kuat. Kita bisa melakukan beberapa hal berikut seperti berolahraga setiap hari, berjemur di bawah sinar matahari, dan bermeditasi seperti menenangkan diri, hindari stres, dan terakhir yang paling penting adalah menggunakan masker setiap kali keluar rumah atau berinteraksi dengan orang. Tapi hindari kontak langsung, jaga jarak sosial, berbicara dari jauh, jangan dekat-dekat dengan orang lain, gunakan masker terlebih jika kita sakit. Karena masker ini juga penting selama pandemi, jadi kita harus mengetahui juga jenis-jenis masker dan kualitas masker dan jenis masker yang sudah berstandar nasional Indonesia. Jadi masker yang biasa digunakan untuk kita sehari-hari seperti keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain itu biasanya adalah masker bedah yang biasanya di luarnya itu warna hijau terang dan di dalamnya warna putih. Di masker bedah ini sebenarnya terdapat 3 lapisan yang di dalamnya. Yang pertama bagian luar atau bagian yang berwarna hijau itu biasanya anti air. Bagian dalam yaitu berupa filter, dan bagian ketiga yang merupakan bagian untuk menyerap air-air yang keluar seperti air liur atau bersin yang keluar dari mulut kita agar tidak tersebar ke orang lain. Masker ini hanya dianjurkan untuk sekali pakai karena terdapat kemungkinan bakteri tersebut bisa masuk dari sela-sela masker. Jadi kemudian ada masker N95 yang sangat efektif yang biasanya digunakan untuk menangani pasien COVID-19. Kemudian ada P95 dan ada R95. Ketiga masker P, R, dan N95 ini sangatlah efektif dalam mencegah penularan virus COVID-19. Kemudian ada masker gas. Masker gas ini jarang dijumpai karena biasanya hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti kebakaran. Oleh pemadam kebakaran biasanya digunakan dan tidak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tentunya agak sulit untuk menemukan masker seperti ini. Harga masker bedah itu cukup terjangkau, tetapi selama pandemi ini harganya ikut naik karena kebutuhan masyarakat yang membutuhkan banyak masker untuk kegiatan sehari-hari. Jadi, hari ini saya akan menunjukkan beberapa cara bagaimana untuk membuat masker wajah yang dapat dilakukan menggunakan barang-barang dan bahan dan alat yang sederhana yang dapat kita buat dari rumah masing-masing. Kita masuk ke bagian cara pembuatan masker wajah. Jadi di sini kita sediakan terlebih dahulu kainnya dengan ukuran 25 dikalikan dengan 20 cm. Kemudian siapkan tali atau karet yang agak halus agar untuk kita gunakan dipasang di telinga, digunakan pasang di masker, disambungkan di masker, kemudian untuk bisa kita gunakan di telinga. Jadi setelah kita sediakan ukurannya 25 dikali 20 cm, jadi kita lipat seperti ini dan seperti ini. Setelah lipat, pastikan ukurannya pas di wajah kalian. Setelah kalian rasa pas, kalian jahit antara bagian sini, bagian sisi sini dan di sini. Kalian jahit seperti ini atau dengan cara kalian, dengan cara masing-masing. Kalian gabungkan saja sisi sini dengan sini. Jahit terus sampai ujung. Maaf jahitannya kurang rapi. Setelah jahit seperti ini, kalian bisa kencangkan jahitannya supaya tidak mudah lepas. Putar hingga beberapa kali.
Setelah dijahit semua, kita ikat ujungnya supaya tidak lepas. Kita akhiri jahitannya di sini. Kemudian kita akhiri di sini. Setelah kalian rasa ini kan cukup kencang, kalian bisa gunting. Nah, setelah kita dapat seperti ini, terserah pada kalian. Di bagian sininya mau di dalam atau di luar, bisa kalian balik jika kalian tidak mau seperti itu. Bakalan jadi seperti ini. Ini terserah kepada kalian ininya seperti apa, bisa dibalik atau bisa seperti tadi. Kemudian setelah seperti ini, kalian harus siapkan tali dari sini sampai sini, kemudian dilipat baru dijahit. Sama juga seperti sisi bagian sebelahnya. Kalian jahitnya seperti yang tadi, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi kita buat seperti ini. Kita bagi dua, kemudian ikatkan setiap ujungnya. Jadi seperti ini nanti bisa kita ikatkan. Jadi yang pertama kita jahit terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kalian ikatkan dari sini ke sini dulu sehingga membentuk lingkaran. Pastikan ikatannya kuat supaya tidak mudah lepas saat digunakan. Jadi bakalan seperti ini. Kalian ikat saja, pastikan ikatannya kencang. Pastikan dengan kencang. Kemudian kalian bisa jahit langsung. Sisi bagian ikatannya bisa kalian masukkan bagian dalam. Jadi kalian jahit seperti ini. Kemudian langsung saja jahit. Jahit terus sampai ke ujung. Setelah habis dijahit, kalian bisa kencangkan seperti ini. Kalian kencangkan supaya dia bisa menutupi bagian wajah. Kalian kencangkan, jahit balik ke bagian belakang seperti ini. Jahit lagi. Setelah cukup kencang, kalian bisa akhiri jahitan nanti ya. Nah, setelah dirasa cukup kencang jahitannya, kita bisa akhiri jahitannya di sini. Ikat, pastikan ikatnya dengan kencang. Lakukan hingga beberapa kali. Setelah bagian sini pasang, kalian jahit bagian sebelahnya, bagian sebelah sini. Gunakan cara yang sama. Kita ikat terlebih dahulu karetnya, pastikan karetnya itu lurus. Kemudian ikat ujungnya seperti ini.
jika ikatan tuh kuat dengan kuat. Tekan di sini. Kalian jahit seperti yang sebelah sini tadi, gunakan cara yang sama untuk menjahitnya. Kita lanjutkan jahit pada bagian sebelahnya. Kita jahit menggunakan cara yang sama, atas bawah, atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, ke bawah. Jika kalian bisa menjahitnya lebih rapi, gunakan cara yang lebih baik. Jika ada cara masing-masing, gunakan cara itu lebih baik dari ini. Jika kalian tahu cara untuk menjahit dengan lebih baik tapi dengan cara yang berbeda, tidak apa, kalian bisa gunakan cara yang berbeda untuk menjahit ini. Karena jika jahitannya lebih baik, lebih berkualitas lagi maskernya. Oke, setelah jahit sampai ujung, kita tarik seperti ini sampai berkerut ya, sama seperti bagian sebelahnya. Setelah itu kita pastikan kembali supaya lebih kencang, jahit ke arah sebaliknya supaya lebih kencang, memastikan tidak mudah lepas. Jadi maskernya itu biar tahan lama. Jadi setelah dipakai, kalian bisa cuci dan tidak perlu membuat ulang. Jika menggunakan masker bedah, sekali pakai kalian harus langsung buang. Setelah dirasa cukup kuat, kalian bisa akhiri jahitannya di sini. Setelah diakhiri, sudah jadi. Kalian sudah bisa membuat masker sendiri dari rumah masing-masing. Jika kalian sudah bisa membuat seperti ini, kalian bisa gunakan langsung jika kalian ingin keluar rumah. Tidak perlu biaya yang mahal, hanya perlu kain bekas yang pasti masih bersih, tali atau karet yang bisa kita gunakan, dan jarum dan benang. Jadi setelah kalian menonton video ini, kalian sudah bisa membuat masker sendiri dari rumah masing-masing dan tidak perlu lagi membeli. Jadi seperti ini, kita lihat sendiri. Nah, silahkan coba sendiri di rumah masing-masing. Dadah.